Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, aku mendengar sebuah kabar yang cukup menggembirakan terutamanya bagi para penggemar F1 ya di seluruh Asia Tenggara, bahkan mungkin seluruh dunia guys ya. Karena karena kabarnya saya belum tahu pasti kebenarannya. Rencananya series F1 di Bahrain itu bakal dibatalkan dan Malaysia atau Sepang akan menjadi alternatif sebagai penggantinya. Ini sangat menarik sekali. Saya rasa ini adalah sebuah kabar yang cukup menggembirakan ya bagi para penggemar F1 yang memang sudah cukup lama ini. Malaysia ini absen ya dari pagelaran atau perhelatan F1 ini. Kurang lebih hampir 9 atau 9 tahun lebih lah. Karena terakhir kali itu di 2017 ya. Beberapa kabar saya dengar dan saya lihat berseliweran juga ya. Salah satunya ini di Top Finds My. Di sini ada sebuah gambar bertuliskan Sepang F1 is coming. Berbagai reaksi juga ditunjukkan oleh para penggemar F1 guys. Sepang Malaysia. Kami sudah memimpikan momen ini. Saya selalu berdoa untuk saat-saat seperti ini. Ya, saya tahu ini terjadi karena balapan lain dibatalkan. Tapi saya tidak percaya. Saya tidak pernah menyangka kita akan balapan di track ini lagi. Tidak, karena semua yang kita dengar selama ini adalah mereka tidak bisa melakukannya. Pemerintah tidak akan membiayainya. Saya tidak percaya. Ini adalah salah satu kejutan musim ini. Sejujurnya bahwa ini kembali. Saya tidak menduganya sama sekali. Tentu saja, jika Anda mendengar lama, Anda pasti tahu bahwa kami sering mendapat pertanyaan, jika Anda bisa memilih track manapun untuk kembali. Dan kami selalu mengatakannya, kami berdua setiap saat menyebut Malaysia. Ini track yang sangat hebat. Ini sangat. Jadi ini seperti apa istilahnya? Musibah membawa berkah mungkin guys ya. Mungkin di sisi lain ke musibah ya di Bahrain gitu kan. Bahrain musibah mungkin mereka sedang mengalami kemusibahan, tapi di sisi lain ada keberkahan juga gitu yang diterima oleh Malaysia guys. Dan itu disukai oleh para penggemar F1 ternyata. Sangat fantastis untuk Formula 1. Ada pertarungan yang luar biasa dan kami sangat merindukannya. Jadi hal yang sangat keren tentunya dalam keadaan yang paling menyenangkan. Untuk melihat Malaysia kembali ke kalender Formula 1 sebagai penggemar Formula 1 adalah hal yang sangat menarik. Sebagai penggemar Formula 1, kita sudah lama sekali meminta agar Malaysia kembali masuk dalam... Meminta guys ya. Wow. Kenapa ini para petinggi F1 tidak mendengar permintaan dari para penggemar F1 itu sendiri? kalender. Sirkuit itu sangat disukai penggemar, dan saya yakin itu mungkin sirkuit rancangan Tilkay yang terbaik. Sebenarnya saya bahkan tidak suka menyebutnya sirkuit Tilkay. Menurut saya sirkuit itu bagus, tapi sudah hampir 10 tahun sejak terakhir kali di Formula 1 pada tahun 2017. Ya, 2017. Namun, mereka mungkin akan segera kembali ke kalender sebuah kejutan di tahun 2026 ini. Nah, saya akan membahas alasan pastinya, di mana mereka bisa masuk dalam kalender, dan hal lainnya. Saya awalnya menemukan ini di situs web Sky Sports, jadi kita akan membahasnya karena ini sungguh mengejutkan. Kabar ini datang begitu saja, dan jauh dari solusi pertama yang diusulkan, tapi menurut saya ini akan sangat mengejutkan. Inilah alasannya. Para bos Formula 1 sedang berdiskusi dengan penyelenggara Grand Prix Malaysia agar balapan di Sepang kembali ke kalender tahun ini sebagai ajang pengganti. Di Sky Oktober Sports F1 memahami bahwa F1 hampir mengumumkan kembalinya Grand Prix Bahrain ke jadwal awal Oktober, namun konflik di Timur Tengah meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Anda mungkin memperhatikan harga bensin dan solar naik dalam beberapa minggu terakhir ini. Betul. Itu bukan kebetulan. Jadi dengan mempertimbangkan hal itu, tidak menutup kemungkinan Grand Prix Abu Dhabi dan Qatar juga akan dibatalkan akhir tahun ini. Namun ternyata selain Bahrain juga ada kemungkinan ya. Series Grand Prix di Timur Tengah yang melibatkan ada Abu Dhabi dan Qatar juga akan dipindahkan guys ya. Kemana ini? Itu pertanyaannya. Nggak tahu Mandalika udah siap belum sih kalau Indonesia? Mudah-mudahan sih dapat juga gitu kan. Mengharap boleh dong. Saat rekaman ini dibuat, balapan tersebut masih akan tetap berlangsung pada bulan November dan Desember. Oke. Mengingat situasi saat ini, Formula 1 sekarang mempertimbangkan untuk memasukkan Malaysia ke jadwal pada 4 Oktober di antara Grand Prix Azerbaijan dan Singapura. Oh, ini cocok sih, cantik sih ya. Jadi series di Sepang Malaysia itu berdekatan dengan Singapura. Jadi setelah Kuala Lumpur ke Singapura dekat. Ya, ini logistiknya mudah banget sih. Ini dimanjakan banget guys para penggemar F1 di kawasan Asia Tenggara ini bahkan seluruh dunia ya.
Dimanjakan banget karena deket banget ini, sambil liburan bisa sih. Penyelenggara sirkuit Sepang adalah salah satu dari sejumlah pihak yang mengajukan diri untuk menggelar Grand Prix tahun ini, sementara F1 menilai opsi mereka. Oke. Pilihan F1 di Eropa akan terbatas pada waktu tersebut karena iklim dingin seperti Portimao di Portugal dan Istanbul di Turki. Oke. Itu terbalik, Istanbul di Turki, lagi pula Sky Sports Ayo. Kalian seharusnya menjadi yang terdepan. Untuk harga langganan yang kalian tetapkan pada paket televisi kalian, saya mengharapkan jurnalisme yang lebih baik. Tapi itu adalah beberapa pilihan, jika tidak ada balapan di Timur Tengah yang terlaksana. Dan ya, pada waktu itu di akhir tahun bulan November-Desember pilihan kalian sangat terbatas. Maksud saya, bahkan Portimao, Portugal, atau Istanbul, Turki itu masih relatif dingin pada waktu itu. Dan Anda tidak bisa pergi kemanapun di luar kawasan Mediterania Selatan jika ingin ke Eropa. Anda Oke. tidak mungkin bisa melakukannya di Inggris, Jerman, Prancis, atau tempat semacam itu. Risiko cuaca yang terlalu dingin sangatlah tinggi. Oke. Cuacanya juga cenderung cukup basah kalau tidak bersalju, tergantung di mana lokasinya. Ingat, Oke, ada optionnya tuh ke Portimao sama Istanbul Turki ya. Tapi jika memang cuacanya seperti yang dia bilangkan ya, karena dingin gitu kan. Karena kalau dingin mungkin treknya akan licin guys ya. Mungkin ada salju di situ, ada genangan air tuh langsung kayak aquascape, kan bahaya ya. Dan saya rasa mungkin Indonesia bisa lah. Indonesia, teman, masalahnya Indonesia ini coba mengajukan nggak seperti Malaysia, coba mengajukan diri nggak gitu kan. Karena di Eropa kemungkinannya cuacanya akan sangat dingin pada saat itu guys, di akhir tahun itu ya. Ya, salju kan, musim Natal gitu kan kalau nggak salah. Nürburgring tahun 2020 di bulan Oktober itu sangat dingin membeb. Dan ada beberapa Oh. kutipan dari George Russell mengenai hal itu. Dan itu memberitahu kita semua hal yang perlu diketahui. Maksud saya itu akan sangat menarik. Hal itu mungkin saja terjadi. Jika melihat logistiknya, itu benar-benar sangat memungkinkan. Pergi ke Malaysia lalu ke Singapura sama sekali Ya. bukan masalah besar midget. Keduanya benar-benar sangat berdekatan. Betul. Kedua balapan itu Setuju. jaraknya hanya sekitar 100 mil meski di negara berbeda. Jaraknya tidak jauh sama sekali. Jadi apakah ini hal yang baik? Apakah ini langkah cerdas dari Formula 1 untuk melakukan ini? Tentu Ya, saja. sejujurnya memang begitu. Sejujurnya, saya sama sekali tidak menentang hal ini. Saya jauh lebih memilih balapan di Malaysia daripada di Qatar, Abu Dhabi, atau putaran Timur Tengah lainnya. Menurut saya, sirkuitnya jauh lebih unggul dari semua sirkuit itu. Oh, statement. Jadi dari sudut pandang balapan statement. murni, saya sangat mendukungnya. Pertanyaan utamanya adalah apakah mereka bisa mengatur keamanannya dan Of kesiapan course. tempatnya dalam waktu singkat. Namun, Of course guys, kalau memang saya rasa kalau Malaysia sendiri mengajukan event untuk F1, saya rasa mereka udah memiliki kesiapan guys ya. Karena mustahil sekali kalau nggak siap terus mengajukan diri gitu kan, sangat mustahil sekali. Saya rasa mereka udah siap sih. Kemungkinan besar akan jadi guys ini Malaysia ya untuk menjadi penyelenggara F1. logistik untuk menuju ke sana tidak ada masalah. Tidak akan banyak berubah karena Ya. Singapura dan Malaysia bersebelahan. 2 Keduanya jam, berbagi 3 jam perbatasan. guys ya. Keduanya 4 jam, benar-benar 4 jam ya. bersebelahan. Jadi, ya, saya sangat mendukung jika kita bisa melakukan ini. Saya jauh lebih suka kita kesini daripada ke banyak tempat lain. Kita sering membahas tentang melihat mobil Formula 1 tahun 2026 atau generasi sebelumnya di lintasan ini. Menurut saya, ini sirkuit yang luar biasa. Saya sudah memujinya berkali-kali di masa lalu. Oke. Ini adalah salah satu tempat terbaik yang tidak kita kunjungi di Formula 1 saat ini. Sirkuit ini seharusnya ada di kalender balap. Ini bahkan Oke. lebih baik dari Singapura. Secara pribadi, saya lebih suka pergi ke Malaysia daripada Singapura. Tapi tuliskan pendapat kalian di kolom komen, teman. Oke, bahkan dia bilang sirkuitnya lebih baik daripada Singapura, guys. Ya, itu mungkin bisa berbeda-beda pada setiap orang. Cuman memang saya rasa dengan ditunjuknya Sepang Malaysia untuk menggantikan seriesnya Bahrain, ini saya rasa akan sangat mudah untuk bilang yes ya. Karena yang pertama logistiknya dekat dari Malaysia untuk ke seri selanjutnya di Singapura. Para penonton, para penggemar juga saya rasa akan dimanjakan dengan jarak yang segitu dekat ya. Mereka bisa liburan gitu guys. Mereka dengan waktu yang bersamaan mereka liburan, tidak terlalu mengeluarkan uang yang banyak gitu kan. Ini menjadi keuntungan besar nih guys. Saya rasa Malaysia akan sangat untung jika memang ini terjadi guys. Dan menariknya ternyata banyak penggemar F1 yang menginginkan sirkuit ini guys untuk kembali berada di seri-seri selanjutnya ya. Ya mudah-mudahan sih kalau memang nanti di Sepang ini responnya bagus gitu kan, terus balapan lancar segala macam, nggak ada kendala. Saya rasa tidak mustahil ya untuk para petinggi F1 ini untuk kembali melirik gitu Malaysia sebagai penyelenggara yang permanen gitu untuk season selanjutnya. Dan mengingat sekarang eskalasi di Timur Tengah yang tidak menentu ya, saya rasa kemungkinan besar itu akan terjadi guys. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.